Waktu lu scroll media sosial atau sosmed beberapa bulan terakhir ini, ngeliat berita ledakan beruntun di Timur Tengah dan trendingnya adalah kata Perang Dunia 3. Apa yang lo rasain? Takut dunia kiamat atau lu malah cuek, nggak mikirin? Ah, jaraknya aja ribuan kilometer dari Depok. Nggak akan ngaruh di kehidupan gua pasti. Jangan diremehin cuy. Di awal tahun 2026 ini, kita nggak cuma lagi nonton negara-negara besar adu rudal. Kita lagi ngelihat urat nadi ekonomi dunia lagi dicekik hidup-hidup. Lo mungkin mikir aman dari peluru. Tapi gue jamin, dompet lo, harga bensin motor lo, dan harga beras yang ada di piring lo nggak bakal selamat dari ledakan ini atau dari perang ini. So ya, gue Bulan Maulana. Di episode ungkap kali ini kita bakal bedah tuntas secara logis dan empiris eskalasi gila antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Kita singkirin dulu emosi dan sentimen agama, kita bongkar datanya, dan kita lihat apakah benar kita lagi nunggu lonceng perang dunia ketiga atau murni perang ekonomi yang disengaja kayak COVID sebelumnya. So, kepo nggak? Kepo dong. Harus kepo karena kepo adalah kunci. And welcome to Ungkap. So ya guys, biar kita nggak kemakan sama hoax, mari kita susun kronologinya pakai data yang udah gue kumpulin yang pastinya. Dulu Iran sama Israel itu perangnya sembunyi-sembunyi alias proxy war. Mereka pakai pihak ketiga buat saling serang. Tapi aturan main itu hancur berantakan sejak April 2024 waktu Iran luncurin ratusan drone dan rudal langsung ke wilayah Israel. Nah, puncaknya yang bikin dunia sekarang lagi jantungan adalah rentetan kejadian brutal di awal tahun 2026 ini. Gue ngutip laporan resmi dari Council of Foreign Relations atau CFR dan PBS News. Pada akhir Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel ngelakuin serangan militer skala besar langsung ke dalam wilayah Iran. Ini bukan serangan nyasar guys, ini targetnya memang adalah fasilitas militer dan kepemimpinan elit negara tersebut. Apa respon Iran? Ya mereka nggak tinggal diam dong. Eskalasi ini berubah jadi perang kawasan. Rudal melayang kemana-mana, pangkalan militer diserang, dan yang paling parah, Iran ngeluarin kartu as mereka yang bikin panik seluruh dunia. Yang kita rasain saat ini, hampir di Indonesia. Nggak tahu hampir atau belum, semoga jangan. Karena di beberapa negara udah. Pertanyaannya, gimana cara satu negara Timur Tengah bisa bikin negara superpower kayak Amerika Serikat jadi ketar-ketir? Jawabannya bukan cuma nuklir, tapi letak geografisnya sih. Gue kenalin lo semuanya satu jalur laut paling krusial di muka bumi ini, yaitu Selat Hormuz. Udah tahu semua yang pasti ya, gue yakin udah tahu. Dan lo harus tahu, selat ini cuma selebar 33 km di titik tersempitnya, tapi ngelewatin sekitar 14-16 juta barel minyak mentah setiap harinya. Menurut analisis dari analis energi Bloomberg Neff, itu setara dengan 25% sampai 32% dari seluruh minyak yang diperdagangkan lewat laut di dunia. Nah, pas perang memanas di awal tahun 2026, lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz nyaris lumpuh. Yaps, nyaris lumpuh total karena blokade dan gangguan militer. Buat lo yang suka ngejalinin trading forex dan lainnya, lo pasti tahu betapa ngerinya kalau market tiba-tiba langsung crash karena sentimen fundamental gila kayak ini, ya kan? Di dunia nyata, ini ibarat pipa darah ekonomi global tiba-tiba dijepit. Berdasarkan laporan Bloomberg per tahun 2026, blokade Selat Hormuz ini menciptakan salah satu shock supply minyak terbesar sepanjang sejarah. Indeks energi global melonjak lebih dari 63% cuma dalam satu kuartal. Nah, sekarang kita sambungin logikanya di kehidupan lu di Indonesia. Kok bisa sih rudal di Iran bikin anak-anak di kosan di Jakarta menjerit? Belum mungkin, ya semoga enggak. Ini yang namanya butterfly effect. Harga minyak mentah meroket. Dan kalau sampai suplai minyak global dari Selat Hormuz mampet nih, harga minyak dunia akan melambung tinggi. Seperti yang udah dirasakan di beberapa negara. Yang pertama, subsidi jebol. APBN negara kita itu punya kuota subsidi BBM. Kalau harga minyak dunia naik nggak karuan, pemerintah punya dua pilihan. Nambah hutang buat nutupin subsidi, atau cabut subsidi dan naikin harga Pertalite dan Pertamax. Gila-gilaan. Gila sih, gak kebayang. Yang kedua ada inflasi gila, hyperinflation. Lo pikir harga bensin naik itu cuma ngaruh ke yang punya mobil doang gitu? Enggak coy, ongkos logistik, truk sayur, truk beras, sampai kos pengiriman barang online semuanya itu yang dari marketplace, itu juga bakal meroket naik
harga sembako bakal terbang, ongkir naik. Jadi lu nggak perlu nunggu rudal nuklir jatuh di atap rumah lu dulu buat ngerasain perang dunia ketiga. Kalau inflasi udah gila-gilaan, pabrik-pabrik pada tutup karena biaya operasional pasti akan mahal. Dan angka PHK meledak, yang sebelumnya udah meledak, tambah lagi dengan kejadian ini makin meledak. Dan itulah wujud nyata dari perang dunia buat rakyat sipil kayak kita. Nah terus, apakah ini bakal berujung perang nuklir beneran? Pertanyaan bagus. Let's be logical dan objektif. Dalam geopolitik ada doktrin yang namanya mutually assured destruction, gitu bacanya. Kehancuran pasti bersama. Negara-negara besar itu isinya orang-orang pinter coy, yang greedy. Mereka tahu kalau nuklir nih diluncurkan, lawannya bakal bales juga pakai nuklir. Ujung-ujungnya semua akan mati. Dan gak ada yang bisa menikmati atau nikmati harta dan kekuasaan. Jadi secara empiris, skenario yang paling mungkin terjadi saat ini bukanlah kiamat nuklir, melainkan perang attrition, perang kelelahan. Mereka bakal terus saling serang, saling tekan ekonomi, blokadir jalur laut, dan hancurin inflasi negara lawan sampai salah satu ekonomi negaranya kolaps dari dalam. Ini bukan perang militer guys, ini permainan catur ekonomi tingkat dunia dan level dewa mungkin. So, jadi apa kesimpulan dari ungkap hari ini? Apa blueprint yang bisa kita ambil sebagai Gen Z buat ngadepin ini semuanya? Pertama, stop kemakan narasi emosional atau fear mongering di internet. Dan kedua, ini wake up call buat kita untuk lebih melek finansial. Pastinya kalau dunia lagi masuk ke fase inflasi parah gara-gara shock minyak, nyimpen uang cash di bawah bantal itu kayak sama aja bohong. Nilainya bakal tergerus juga. Lo harus mulai mikirin investasi ke safe haven kayak emas atau pelajari skill teknologi yang nggak gampang kena dampak langsung dari krisis energi. Kita emang nggak bisa menghentikan perang di Timur Tengah, coy. Tapi kita punya kendali penuh buat ngamanin dompet kita dan masa depan kita sendiri. Ya nggak sih? Setuju nggak? Oke guys, nah gue pengen denger nih sekarang logic lo sekarang. Menurut lo, seberapa kuat ekonomi Indonesia bisa nahan hantaman krisis energi global kalau Selat Hormuz ditutup berbulan-bulan? Atau lo punya opini yang beda soal eskalasi ini? Boleh, that's good. Tulis kolom komentar. Coba drop analisis cerdas lo dalam kolom komentar, gue tunggu. Mari kita diskusi sehat pakai logika dan pastinya ada data. So ya, kalau lu ngerasa video ini bikin lu makin pinter dan melek geopolitik, asik. Jangan pelit buat klik tombol like dan pastinya subscribe channel gua. Nyalain lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan update rahasia dunia lainnya di seri ungkap di video-video selanjutnya. Jangan lupa share video ini juga ke keluarga lo, ke grup keluarga lo, ke grup teman-teman lo biar mereka nggak gampang panik menerima hoax di WhatsApp group. So, gua Bulan Maulana, tetap kritis, stay logical, stay humble, dan stay kepo. Karena kepo adalah kunci. Dan siapin diri lu buat masa depan. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And peace out.